Ini gambar interior dari kamar utama. Ini merupakan tempat kerja beliau, ya. Desainnya simple banget. Yuk kita lihat hasil 3D-nya seperti apa. Halo, Assalamualaikum rekan Lookup Studio. Video ini kami persembahkan untuk Anda yang ingin mewujudkan kesan baik pada huniannya, menjadikan rumah berkesan, terasa bermakna jika dipandang mata setiap orang yang melihatnya. Di sini kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan setiap hunian. Kami sadar, kami bukan yang terbaik, tapi kami yakin setiap orang ingin mempunyai rumah hunian yang berkesan dan nyaman. Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi dari kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lookup Studio. Pada hari ini kita akan melihat kembali hasil desain yang sudah kita bikin dan sekarang lagi ada progres untuk membangunnya. Dan tentu sahabat-sahabat ingin tahu ya bagaimana desain dari sebuah bangunan di lahan yang sempit, di lahan yang kecil, tapi fungsinya bisa dapat ya. Salah satunya adalah lahan punya klien kami yang berada di Kabupaten Bandung. Baik, sebelum kita melihat hasil dari 3D gambar 3 dimensi, kita lihat terlebih dahulu ya hasil rendernya. Nah, di teman-teman di sini ada gambar. Nah, ini gambar lantai 2 ya. Dari depan rumah tersebut, ini adalah rumah Bapak Saipul, tepatnya di daerah Kabupaten Bandung. Dia punya lahan sekitar 7 ya, 7 sampai 8 meter karena ini tidak persegi, kemudian panjangnya hampir 16 meter. Jadi memanjang ya. Yuk kita lihat bagaimana hasil dari desain Lookup Studio. Nah, ini di atas adalah rumah ya, rumahnya. Kemudian yang bawah ini merupakan tempat usaha beliau. Jadi klien kami ini adalah seorang pengusaha, tentunya pengusaha di bidang kuliner, di bidang fashion, sama di bidang sembako ya. Nah, ini sebenarnya tampak dari samping sih, samping bangunan. Nah, ini gambar perspektifnya. Ini gambar interior dari kamar utama. Ini merupakan tempat kerja beliau ya. Desainnya simple banget. Kemudian ini tampak dari ruang keluarga. Ya, ini yang tempat yang tadi ya. Tempat kerjanya. Dan ini adalah dapur. Ya, dapurnya memiliki letter L. Kemudian ini tampak ruang keluarga, kemudian terlihat juga ruang dapur, kemudian di pinggirnya ini ada WC, dan di sebelahnya ini ada ruang makan teman-teman. Jadi ini open space. Ini kita lihat tempat yang paling nyaman buat keluarga bercengkrama. Dan ini adalah luar ruangan, balkonnya ya, dari lantai 2 seperti ini. Ini adalah akses tangga menuju lantai bawah. Dan ini adalah tempat untuk menerima tamu. Jadi tamu berada di sini nih, berada di bawah tangga. Ya, ruangannya semi private. Oke. Ya, ini untuk jualan ya, sembako berada di area bawah. Dan ini adalah counter untuk usaha beliau. Tidak lama lagi kita lihat bagaimana desain 3D-nya. Tentunya teman-teman sudah penasaran ingin melihat 3 dimensi atau 3 modeling dari ruangan tersebut. Oh iya, sebelum kita lihat 3D-nya, kita lihat dulu seperti apa sih
kondisi sebelum kita desain ya. Ini ada gambar, ini foto ya. Ada foto rumah beliau sebelumnya seperti ini. Ini tampak dari depan, dari tempat jalan ya. Nah, ini kan ada warung tuh, ada kalau nggak salah ini ATK, kemudian ada tempat jajanan juga. Nah, ini ada kan alat tulis kantor, Farid ya, Farid. Kemudian di sini juga ada muslimah, husna hijab, kemudian banyak-banyak deh di sini usahanya. Kemudian ini tampak dari sebelah mana ya? Samping. Seperti ini ya. Rumahnya itu seperti ini. Kemudian kalau dari atas, nah ini nih rumahnya yang ini nih. Ini lokasi yang akan kita desain ya. Sampai sini kalau nggak salah. Iya, betul sampai sini. Nah, ini ukuran-ukurannya. Kemudian ini ukuran lantai 1 dan lantai 2 waktu kita ukur di lapangan. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 3 Juni. Nah, 3 Juni tahun 2022. Ya, baru kemarin-kemarin ya, beberapa bulan ke belakang. Oke, nah ini proses penjamuan. Wis, mantap. Mantap banget. Terima kasih Bang Saiful ya. Kang Saiful bukan Bang ya. Kang Saiful, terima kasih banget sudah menjamu kami ya. Alhamdulillah, wah dikasih liwet nih. Mantap, sambalnya oke banget. Yuk kita lihat hasil 3D-nya seperti apa. Nah, ini hasil 3D dari existing yang tadi kita lihat. Ini jalan ya, ini akses jalan teman-teman. Nah, ini akses jalan. Di depan ini ada pondok pesantren. Kemudian di belakang juga ada pondok pesantren, asramanya kalau ini sekolahnya. Nah, tadi rumahnya itu sebenarnya full sampai ke area ini. Nah, karena beliau ya pemilik rumah tersebut, klien kami itu ingin ada jalan yang cukup luas, ya sekitar 1 mobil lah, bisa diakses sampai ke belakang. Dan ini juga buat akses para santri. Dan tentunya kalau di bidang usaha, kalau Anda sebagai pelaku usaha, ketika kita buka ini jalan, tentu trafficnya itu gede banget. Karena santri bakal lewat ke sini nih. Konsumen itu bakal lewat ke sini. Gila, ini traffic. Ya. Jadi konsumen itu otomatis pasti jajan ke sini, para santri itu pasti jajan. Pasti beli pulsa, beli kuota ke sini gitu ya. Kemudian kalau mau jajan ya ke sini gitu ya. Dan tentunya ini lebar jalan itu berapa ya? Kita lihat. Cocok banget dah untuk 1 mobil, 3 meter. 3 meter. Jadi waktu kita survei, itu jalannya itu cuma 1 meter, sekitar segini nih. 1 meter kurang deh kalau nggak salah. Jadi aksesnya itu adalah gang. Nah, sekitar seginilah kalau 1 meter. Nah, beliau itu Pak Saiful mengorbankan sekitar 2 meter untuk dijadikan jalan. Lebarnya 2 meter. Lebarnya ya. Tapi kan panjangnya lumayan nih. Hampir 15 meter. 15 kali 2, 30 meter persegi beliau gunakan ini sebagai akses jalan para santri. Mantap. Dan tentunya bagi seorang pembisnis ini keuntungan yang sangat besar. Gak apa-apa rumahnya jadi ke atas, tapi trafficnya dari sini untuk beli sembakonya, untuk beli pulsanya, dan tentunya di sini juga ada tempat untuk jualan hijab juga. Jadi trafficnya keren banget deh ketika dibuka akses jalan ini. Amal jariah juga ya bagi beliau. Yuk kita lihat ke dalamnya seperti apa. Seperti biasa, kami melihat keinginan klien juga, kemudian fungsinya seperti apa. Pak Saiful ini meminta tim Lookup Studio untuk mendesain rumahnya satu ekonomis, ya harganya terjangkau, kemudian desainnya cukup menarik gitu ya, karena dia tidak mau rumahnya sama seperti orang lain, maka harus ada pembeda deh dari yang lain. Itu apa gitu, simple tapi wah, look up. Nah, look up wah gitu ya, kelihatannya wah gitu. Look tinggali up kaluhur gitu ya.
tinggal kaluhur jadi wah. Nah, ini focal point-nya. Kami mengekspos kalau dari luar ini pakai bata ya. Pakai bata yang mana bata ini kita ekspos terlihat ya seperti bata tanpa diplester, tanpa diaci. Jadi ini itu adalah bata tempel, teman-teman. Bata tempel yang mana aksennya itu terlihat sangat hangat banget ya. Kalau dari luar ini terlihat unik, ya, unik. Padahal di belakang ini adalah tempat kerja beliau. Nah, kelihatannya ada laptopnya. Ya, nanti kalau dari dalam itu dia bisa melihat keluar di area luar itu seperti apa, kondisi di luar seperti apa tanpa dia harus keluar rumah. Jadi dari ruangan inilah dia bisa memantau keadaan lingkungan di luar rumah. Keren. Terus ini yang jadi unik juga yang saya suka adalah pasangan roster. Pasangan roster ini menjadi daya tarik juga selain dia akses. Nah, di sini akses tangga ke bawah. Ini juga sebagai filter cahaya masuk yang berlebih. Kemudian supaya air hujan tidak masuk ke dalam gitu ya. Ada penghalang terlebih dahulu. Kemudian kita juga kasih besi hollow ya di sini ya. Nah, di atasnya dan pagarnya juga sangat simple tapi keren dan unik gitu ya. Ini untuk tampak luarnya. Yuk kita lihat tampak interiornya seperti apa. Teman-teman penasaran dong ini ruangan apa? Jadi ini adalah pintu masuk ke rumah, teman-teman ya. Pintu masuk ke rumah. Nah, ketika penghuni ini masuk ke rumah, nah, set, yuk, wis, hilang nih pintunya. Nah, kalau ada tamu, nah disambutnya di sini, teman-teman. Tamu itu tidak dibawa ke atas, tapi dijamu, tepatnya di bawah tangga ya di ruangan ini. Dan ini cukup lebar, sekitar 3 meter ke 4,95 meter. Nah, cocok lah untuk ruang tamu. Jadi ini semi private ya. Dan dari tangga ini ya, penghuni masuk ke atas ke lantai 2. Oke. Nah, jadi aksesnya ke sini teman-teman. Sambil nunggu loading. Lumayan juga. Nah, ini akses tangga dari bawah. Coba lihat. Oke. Nah, jadi nanti Pak Saipul itu sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, kalau mau masuk rumah, ya lewat sini. Lewat tangga ini. Dan di sini juga ada tempat buat ya bisa nongkrong deh. Disediain satu atau dua kursi sambil ngopi, sambil baca koran. Bukan baca koran, mungkinnya sekarang koran jarang ada yang baca ya. Mungkin sambil lihat HP gitu ya. Baca laporan keuangan bisnisnya di sini juga bisa. Ya, dan ini cocok banget. Jadi tidak terlihat dari luar, padahal ini cocok buat nongkrong di balkon. Yuk kita lihat ke sini. Kita masuk ke ruangannya yuk. Kita masuk ke ruangannya. Tentunya biar terlihat kita hide dulu deh atapnya. Wis, ini atapnya pakai atap apa ya? Atap baja ringan ya. Enaknya 3D itu gini. Jadi kalau teman-teman look up ingin bangun rumah, kalau bisa jangan langsung asal bikin deh. Konsep dulu, bikin dulu desainnya biar enak gitu ya. Kalau nggak ada yang suka bisa dihapus kalau di komputer. Kalau udah jadi kan repot, harus dibobok. Nah ini nih.
Ini layout dari interiornya. Interior rumah ini terbuka ya, jadi open space. Di sini ada area, coba lihat dari tampak atas. Nih lihat kamera parallel project. Nah, teman-teman lihat ya. Ini akses tangga yang tadi masuk. Yang tadi masuk itu ke sini. Nah, penghuni masuk ke area balkon, kemudian masuk ke apa ini namanya teh? Nah, ini pintu. Masuk ke pintunya. Kemudian oke, parallel project. Tar dulu. Nah, kemudian ini sudah ada di area ruang keluarga. Yang mana area ini bisa digunakan oleh klien sebagai tempat untuk beristirahat sambil ngobrol-ngobrol, berbincang dengan keluarga. Itu ada di area sini ya. Dan tentunya area ini juga tidak tertutup, tetapi menyambung dengan area tempat makan ya. Nah, di sini nih area tempat makannya. Nah, oke, keren kan? Area tempat makan, kemudian di sininya dapur ya. Di pinggir dapur ini ada kamar mandi ya. Kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang keluarga. Kemudian di area sini ini ada tempat kerja yang mana tempat ini yang menonjol ya. Satu fungsinya sebagai tempat kerja, kemudian ruangan ini juga pemisah antara balkon, ruangan tempat tidur dengan balkon akses menuju masuk rumah. Dan tentunya fungsi ini juga sebagai memantau area area lingkungan rumah, ada apa sekitarnya bisa dilihat dari area kerja kalau pemilik sedang bekerja. Nah, ini adalah ruang kamar utama ya. Kamar utama berada di sini. Kalau kamarnya itu satu sebenarnya, ada satu. Saya pertama juga bingung, kalau anak-anaknya di mana gitu. Dia menyediakan kamar hanya satu di sebelah kiri layar ini ya. Ternyata dia punya 2 rumah, dan ini adalah rumah beliau yang di bawahnya adalah tempat usaha. Jadi sebenarnya cocok deh. Bisa jadi di rumah ini hanya istrinya dengan beliau, kemudian anak-anaknya di rumah yang sebelahnya lagi. Sebenarnya nggak jauh juga sih rumahnya, itu ada 2 bersebelahan dengan rumah yang ini. Oke. Nah, yang paling saya suka untuk area ini adalah ruang ininya nih, ruang kamar. Ruang kamar ini punya balkon, khusus aksesnya itu dari kamar ini. Yuk kita lihat yuk sambil ini loading. Nah, hanya dari kamar ini, ini bisa diakses balkon ini. Hanya di kamar ini, teman-teman. Oke. Dari sini nih. Dari sini itu bisa diakses menuju balkon yang ada di depan. Dan ini cocok banget kalau malam, kalau sore ya, sejak matahari bisa nongkrong di sini. Karena matahari itu matahari barat itu ke sini nih. Nah, ke belakang sini gitu ya. Ini cocok nih kalau pagi-pagi matahari timbulnya tuh dari sini nih. Ke sini. Jadi rumah ini tuh mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oke. Mungkin ini gambaran dari desain yang Lookup Studio bikin. Mudah-mudahan teman-teman mendapat inspirasi dari hasil desain yang kami lihatkan kepada teman-teman di waktu yang senggang ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Yuk kita lihat kembali desain-desain sebelumnya. Bisa like, comment, and subscribe channel Lookup Studio. Bye-bye.